Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore kepada mahasiswa program studi perbankan syariah. Sesuai dengan skedul yang telah saya berikan pada rencana pembelajaran semester atau RPS, bahwa pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang ahkamul hiwalah atau hukum tentang perpindahan hutang dalam konteks hukum ekonomi syariah, kemudian tentang ahkamul dhaman atau hukum tentang menanggung suatu hak kepada orang lain. Nah, ini dalam kitab bisa dibuka pada halaman 52. Mahasiswa bisa membuka kitab tersebut atau menyimak video yang saya berikan ini. Nah, yang pertama adalah tentang ahkamul hiwalah atau hukum perpindahan hutang. Ternyata perpindahan hutang itu dalam konteks hukum ekonomi syariah atau fikih klasik seperti yang dijelaskan dalam kitab Al-Bajuri atau karangan dari Abu Sufyan, kemudian dari Nihayatul Zain, terus kemudian dari Fathul Mu'in, itu menjelaskan bahwa perpindahan hutang itu diperbolehkan dalam konteks muamalah. Nah, contoh konkretnya perpindahan hutang itu seperti apa? Nah, ini kita ulas berikut ya. Wa syara'itul hiwalati, syarat-syarat hiwalah atau syarat-syarat perpindahan hutang, arba'atu asya, itu ada 4. Ridhul muhili, yang pertama itu adalah kerelaan dari orang yang memindah. Wa qabulul muhtal, yang selanjutnya adalah menerimanya orang yang dipindah. Selanjutnya, wa qaulul haqqi mustaqirran fi dhimmah, adanya hak itu tetap pada si penanggung. Wa tifaqu ma fi dhimmatil muhili wal muhali alaihi bil jinsi wan nau'i wal hululi wat ta'jil. Selanjutnya adalah kesepakatan atas tanggungan muhil atau orang yang memindah dan orang yang menerima pindahan tersebut pada aspek satu jenisnya, macamnya, apakah itu dalam bentuk tempo maupun dalam bentuk kontan, ya. Kemudian wa tabarra'u biha zimmatul muhil, dan hal tersebut itu menjadi tanggungan orang yang memindah. Nah, mahasiswa itu bisa mengamati contoh seperti ini. Ini akad hiwalah dalam konteks muamalah. Yang pertama adalah umpamanya Andi itu memiliki hutang kepada Busro sebesar 500.000. Kemudian Busro memiliki hutang kepada Cici sebesar 500.000. Nah, kemudian utang Busro ditanggung oleh Andi dan diberikan kepada Cici sebesar 500.000. Nah, saya ulangi lagi. Andi memiliki hutang kepada Busro sebesar 500.000. Kemudian Busro memiliki hutang kepada Cici sebesar 500.000. Busro sebagai piutangnya Andi, kemudian Cici sebagai piutangnya Busro. Nah, terus kemudian utang Busro, Andi mengatakan kepada Busro, "Hei Busro, utang kamu yang kepada Cici sebesar 500.000 itu akan aku lunasi. Kenapa? Karena saya mempunyai utang kepadamu sebesar 500.000. Nah, ini diperbolehkan dalam akad hiwalah. Akad hiwalah, ini namanya akad hiwalah atau perpindahan hutang dalam konteks hukum ekonomi syariah. Ini diperbolehkan. Nah,
fungsinya apa untuk akad hiwalah seperti ini? Akad hiwalah seperti ini adalah salah satu misinya adalah untuk mempermudah pembiayaan atau pendistribusian terhadap dana-dana yang itu menjadi hutang. Nah, ini diperbolehkan. Nah, hutang di sini tidak hanya dalam konteks uang saja. Kalau dalam bentuk barang, itu juga diperbolehkan. Kalau menggunakan sebuah akad hiwalah atau perpindahan hutang. Nah, ini diperbolehkan ya. Selanjutnya pada ahkamul dhaman, bab selanjutnya atau hukum-hukum tentang penanggungan. Hukum penanggungan di sini itu seperti apa? Penanggungan di sini adalah kategorinya termasuk menanggung hal-hal yang menjadi kewajiban untuk ditunaikan. Nah, bisa menyimak ahkamul dhaman, hukum-hukum penanggungan. Wa yasihu dhamanud duyun al-mustaqirrati fi dhimmah idza ulima qadruha. Seseorang itu diperbolehkan untuk menanggung hutang orang lain jika hutang tersebut diketahui. Maksudnya begini, ada seorang bernama Hasan. Dia itu memiliki hutang kepada Budi sebesar 1 juta. Kemudian Hasan ini memiliki teman namanya adalah Arya. Hasan berhutang kepada Budi uang sebesar 1 juta dan akan dilunasi dalam tempo 2 minggu. Setelah waktu 2 minggu, ternyata Hasan ini tidak bisa melunasi hutangnya kepada Budi. Kemudian Hasan itu memiliki teman yang bernama Arya. Dan Arya itu melihat kalau Hasan itu tidak bisa melunasi hutangnya Budi sebesar 1 juta. Kemudian ini Arya karena menjadi teman dekat, dia berkata kepada Budi, oke, hutangnya Hasan yang sejumlah 1 juta itu akan saya tanggung. Nah, ini namanya aspek hukum, namanya adalah zoman dalam aspek hukum ekonomi syariah. Berbeda dengan hiwalah tadi. Kalau hiwalah tadi kan perpindahan hutang. Tetapi kalau zoman itu adalah menanggung hutang. Nah, biasanya kategori untuk aspek zoman di sini itu lebih didominasi permasalahannya adalah pada konteks keluarga. Umpamanya ada seorang anak terlilit hutang, kemudian dia tidak mampu melunasi hutang tersebut, maka yang melunasinya adalah keluarganya. Nah, ini kita bahas di sini ya. Simak. Jadi tadi harus jelas dulu uangnya berapa yang dihutangi. Wali sahibil haqqi mutalabatu man syaa minal dhamini wal madmuni anhu idza kana adhamanu ala ma huyin. Bagi piutang itu orang yang merasa dihutangi tadi, itu berhak meminta hutang tersebut terhadap orang yang menanggung ataupun orang yang ditanggung kapan saja dan waktunya. Namanya tadi gini, Budi dia sebagai piutang karena dia menghutangi uang 1 juta kepada Hasan. Budi ini berhak meminta hutang tersebut kepada Hasan sebagai orang yang berhutang atau sebagai Arya sebagai orang penanggung hutang. Terserah waktunya kapan, kesepakatannya gitu. Nah, Budi ini meminta kepada Hasan, uang 1 juta kemarin itu belum kamu kembalikan. Kemudian Hasan berkata, oh, hutang saya akan dilunasi oleh Arya. Tolong Mas Budi minta kepada Arya. Maka Budi ini boleh langsung meminta kepada Arya sebagai dhamin atau sebagai orang penanggung. Kalau Hasan ini sebagai al-madmun an, gitu ya. Ini diperbolehkan. Oke, selanjutnya
Wa idza gurima al-dhaminu ruji'a 'alal madmuni anhu idza kana al-qadha idza kana al-dhamanu wal qadha'u bi idzni. Wala yasihu dhamanul majhuli wala ma lam yajib illa tarkal mafi. Selanjutnya adalah tentang permasalahan hutang yang tidak diketahui. Saya tadi contohkan Hasan memiliki hutang 1 juta, berarti jumlahnya itu diketahui adalah 1 juta. Nah, terus kemudian seumpama Hasan ini berhutang kepada Budi sejumlah 1 juta. Ya. Kemudian Hasan memiliki janji kepada Budi 2 minggu akan dilunasi. Ya kan? Ternyata dalam 2 minggu itu Hasan belum melunasi kepada Budi. Nah, Arya mengetahui kalau Hasan itu berhutang kepada Budi, tetapi Arya ini tidak mengetahui jumlah nominal uang yang dihutangi. Nah, dalam aspek ini, Arya sebagai dhamin itu tidak sah melakukan sebuah penanggung atau menjamin terhadap hutangnya Hasan kepada Budi kalau Arya ini tidak mengetahui jumlah detail utangnya. Makanya begini, Budi menagih hutang kepada Hasan. Uang kamu 1 juta mana? Gitu. Kemudian Hasan mengatakan akan dilunasi oleh Arya. Kemudian Arya ditagih oleh Budi. Mana uang 1 juta yang katanya Hasan itu mau dilunasi? Katanya Arya sebagai penanggung. Arya berkata, saya siap menjadi penanggung, tetapi saya tidak mengetahui jumlahnya yang mau dilunasi. Nah, jumlah tersebut harus dapat diberitahu dari Hasan. Nah, selama Arya ini tidak mengetahui jumlah detail dari hutang yang diberikan Hasan, maka akad dhaman dalam konteks hukum ekonomi syariah ini tidak diperbolehkan. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini dalam aspek dhaman. Apa perbedaan akad hiwalah dengan dhaman? Dalam dua tema ini, kalau akad hiwalah itu adalah perpindahan utang ke hutang yang lain. Maksudnya penanggung akan memindahkan hutang kepada orang lain kalau penanggung tersebut memiliki utang kepada orang yang lain. Tetapi kalau akad dhaman, akad penanggung, itu si penanggung itu tidak memiliki hutang, tetapi hanya penanggung tersebut mempunyai kerelaan untuk menanggung hutang orang lain. Nah, ini dalam konteks hukum ekonomi syariah ini diperbolehkan. Nah, kalau kita kembali ke dalam maqasid asy-syariah, ya, kalau kita lihat keterangan dari maqasid asy-syariah yang terbaru itu, seperti yang dijelaskan Jasar Auda dalam sebuah kitabnya, bahwa maqasid asy-syariah atau tujuan-tujuan syariah diantaranya adalah hifdzun nasl, atau menjaga sebuah keluarga. Kemudian hifdzuddin atau menjaga agama. Selanjutnya adalah hifdzul irdi. Nah, hifdzul irdi ini dalam konteks sosialnya atau menjaga keperwiraan, menjaga haibah. Di antaranya adalah contohnya seperti tadi. Menjaga keperwiraan temannya atau orang lain dengan cara melakukan sebuah akad hiwalah ataupun akad dhaman. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Untuk topik selanjutnya bisa kita diskusikan kepada pertemuan yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.